Gue bingung guys, dalam hidup kita ini selalu diberi banyak pilihan dan kita harus memilih yang terbaik. Misalnya, bagaimana memilih teman yang baik dan cocok. Belum lagi kadang bingung milih ibadah atau hangout bareng teman-teman. Yang lebih simpel lagi, kadang milih baju, sepatu aja bingung. Kalau kalian bagaimana guys? Nah, menurut aku sih, kita tuh harus mampu memilih yang baik dan yang tidak. Caranya ada yang pertama itu, kita sebagai anak-anak muda harus dapat dukungan doa dari orang-orang sekeliling kita, apalagi dari orang tua gitu. Yang kedua adalah kita harus punya kasih dalam pengetahuan yang benar dan pengertian akan firman Tuhan. Ya betul sih, tapi ada satu hal yang penting, itu kita akan merasa mudah menerima hal yang baik menurut kita, tapi menerima kehendak Tuhan yang tidak sesuai dan keinginan kita itu sulit. Oleh karena itu kita butuh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki pikiran Kristus dalam memilih hal yang baik dan berani melakukannya. Yes, keren banget ya semua. Aku mau tambahin lagi nih. Kenapa kita harus memilih yang baik menurut kehendak Tuhan? Yang pertama, agar kita hidup dengan kudus, dan tentunya itu akan mempengaruhi hidup kita. Contohnya nih, kalau kita salah pilih ukuran baju, tentunya membuat kita tidak nyaman. Begitu juga kalau kita salah memilih teman, tentunya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Atau bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita berbuah dan berdampak bagi orang lain, dan tentunya tidak menjadi batu sandungan. Maka kita akan belajar firman Tuhan yang tentang hal ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 9-11. So, join us guys. Shalom semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai kasih dan pengetahuan. Kita semua tahu bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Serta yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Filipi 1 ayat 9-11 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Cara kita mengasihi Tuhan tercermin melalui cara kita mengasihi sesama kita. Di sini, Paulus mendoakan kita agar kita dapat mengasihi sesama kita dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, agar kasih yang kita berikan tak bercacat dan dipenuhi oleh buah kebenaran. Saat ini, kita kerap kali melihat praktik kasih yang kurang bijaksana, di mana kurangnya pengetahuan dalam kasih yang benar. Contohnya, seperti menjadikan perbuatan kasih kepada sesama kita sembari meraup keuntungan, seperti divideokan, dibuat konten, atau diviralkan untuk meraih popularitas atau AdSense. Atau contoh lain yang lebih dekat dengan kita, yaitu memberi dengan motivasi untuk membuang barang yang sudah kita tidak inginkan. Contohnya makanan. Jika kita memiliki makanan yang kita kurang suka, kita akan memberikannya kepada orang lain. Motivasi kasih seperti ini adalah motivasi kasih dengan motif untuk membuang barang yang kita sudah tidak inginkan. Atau bisa juga dengan contoh, jika kita memberikan sumbangan baju bekas yang kita sudah tidak pakai kepada orang lain, tetapi tanpa melihat apakah orang tersebut membutuhkannya atau tidak. Contoh, jika kita ingin memberikannya kepada panti asuhan yang isinya anak, namun baju yang kita berikan adalah baju-baju orang dewasa. Itu adalah contoh bentuk kasih yang kurang bijak karena kita ingin memberikan kasih, tapi dengan motivasi kita juga ingin membuang barang yang kita sudah tidak pakai. Baiklah, kita penuh pengetahuan dalam melakukan perbuatan kasih kita kepada sesama kita, agar
perbuatan kasih yang kita lakukan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 17, Paulus mengatakan, "Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu." Di sini kita melihat bahwa bukanlah pemberian itu yang penting. Pemberian yang kita berikan bukanlah faktor utamanya, melainkan buah dari pemberian tersebut. Pemberian adalah tindakan yang baik, tapi belum tentu juga menghasilkan buah kebenaran. Oleh karena itu, baiklah kita berpengetahuan dalam berbagai macam hal, sehingga kita dapat melakukan kasih kita dengan penuh pertimbangan, sehingga kasih tersebut menjadi kasih yang tak bercacat dan melahirkan buah-buah kebenaran, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Sekian untuk sharingnya pada sesi kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.